Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat seiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita selalu diberi limpahan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, taufik dan hidayahnya, sehat badan, panjang umur, dimudahkan rezeki kita dari berbagai arah yang tak disangka-sangka. Untuk itu kita mensyukuri atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Percayalah bahwa janji Allah Subhanahu wa taala kepada kita yang beriman, manakala kita mensyukuri nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka nikmat itu akan semakin banyak dan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Lain syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Manakala kita kufur terhadap nikmat kita, tidak mau kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, ingat kata Allah Subhanahu wa taala bahwa azabku sangat pedih. Maka untuk itu apapun yang diberikan dilimpahkan kepada Allah Subhanahu wa taala kepada kita sepatutnya kita selalu bersyukur di dalam segala keadaan. Amin Allahumma amin. Salawat beserta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan lafaz Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan banyak berselawat kita dilapangkan dari kesusahan, dimudahkan rezeki kita, diberikan syafaat kita tidak hanya di akhir nanti, tetapi juga semenjak hidup kita di dunia hingga nanti di yaumil akhir kita mendapatkan syafaatnya. Amin Allahumma amin. Sahabat seiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ibnu Abbas radhiyallahu an berkata bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan arsy, Allah Subhanahu wa taala menyuruh malaikat memikul arsy itu, dan para malaikat merasa tidak mampu, keberatan, tidak sanggup mereka. Dengan segala upaya yang mereka lakukan, mereka tidak sanggup. Untuk itu Allah Subhanahu wa taala mengilhamkan agar malaikat mengucapkan subhanallah. Maka para malaikat yang memikul arsy itu mengucapkan subhanallah. Akhirnya ringan apa yang mereka pikul. Arsy itu terasa ringan. Akhirnya malaikat mengatakan, sungguh kalimat ini sangat baik dan kita zikirkan hingga hari kiamat. Ketika Nabi Adam alaihissalam diciptakan, yang keluar pertama kali dari mulut Nabi Adam alaihissalam adalah bersin. Maka Allah Subhanahu wa taala mengilhamkan kepadanya untuk mengucapkan hamdalah, yakni alhamdulillahirabbil alamin. Maka Nabi Adam mengucapkan alhamdulillah, dan Allah Subhanahu wa taala menjawab dengan yarhamuka rabbuka. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyayangimu, artinya. Jadi malaikat pun bertutur mengucapkan bahwa sungguh kalimat ini baik dan sangat sayang kalau kita abaikan. Maka malaikat menggabungkan dua kalimat itu, subhanallah walhamdulillah. Selanjutnya ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Nuh untuk berdakwah terhadap kaumnya, karena kaum Nuh ini kaum orang-orang yang pertama kali mendurhakai Allah Subhanahu wa taala dengan menyembah berhala. Maka Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kalimat la ilaha illallah agar diucapkan kepada kaum yang murka itu agar mendapatkan ampunan ridho Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Nuh memerintahkan kaumnya untuk mengucapkan la ilaha illallah. Para malaikat bertutur, sungguh kalimat yang ketiga ini sangat bagus, sangat baik untuk kita amalkan, kita zikirkan hingga hari kiamat. Maka para malaikat menggabungkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Ketika Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkorban
dengan mengorbankan anaknya Ismail, maka Allah Subhanahu wa taala menggantinya dengan seekor kibas, yaitu kambing. Karena rasa girang dan gembiranya, Nabi Ibrahim bertakbir, Allahu Akbar. Maka semenjak itu para malaikat mengatakan, sungguh baik kalimat ini. Sangat sayang kalau kita abaikan. Maka malaikat menggabungkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallah. Ketika malaikat Jibril menceritakan perihal ini, apa yang dikatakan para malaikat dan nabi-nabi sebelumnya, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada daya dan upaya kecuali pertolongan dan kehendak dari Allah Subhanahu wa taala yang Maha Tinggi dan Maha Agung. Sungguh mulia perkataan para nabi dan malaikat sebelumnya, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka malaikat Jibril menggabungkan 4 kalimat sebelumnya dengan wala haula wala quwata illa billahi aliyil azim menjadi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahi aliyil azim. Maka manakala kita menzikirkan ini, kita akan diberi kelapangan dari kesempitan, diberi kebahagiaan dari kesusahan, diberi ketenangan hati kita dari kegalauan, kegelisahan, dan tentu kita akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita menzikirkan ini, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa kita akan diampuni dari segala dosa meskipun dosa kita sebanyak buih di lautan. Subhanallah. Mari kita menzikirkan setiap habis sholat, khususnya misalnya subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, ditambah dengan Allahu Akbar kabira hamdaka katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Lebih khusus kalau kita membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.